Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Ahad subuh Masjid Jami Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita hormati Ustaz Uus Firdaus selaku Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, para bapak dan ibu semuanya, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, para ustaz, ustazah, para tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan subuh kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Pengennya kita semuanya masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memastikan kita semua yang hadir pada subuh kali ini berada dalam surganya yang sama bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nggak ada yang bisa mastiin apa benar kita masuk surga apa enggak. Insya Allah pasti semuanya, cuma masuknya macam-macam. Ada yang nyemplung dulu ke neraka, ada yang langsung masuk. Di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang yang melakukan perkara-perkara yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, kata Nabi, wa admanu lakumul jannah. Dan aku adalah orang yang akan menjamin, yang jamin Nabi. Maka insya Allah satu kepastian, kita nggak bakal nyemplung ke neraka, langsung masuk surga. Kenapa? Udah dapat jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idmanu li, jaminlah diri kalian untukku, sittan 6 perkara, min anfusikum dari diri kalian, admanu lakumul jannah, maka aku akan jamin kalian masuk surga. Permintaan Nabi 6.
tapi balasannya jaminan dari Nabi, aku pasti jamin kalian masuk surga. Kata Nabi, idmanu, kalian jamin untukku, kalian melakukan 6 perkara, aku jamin kalian masuk surga. 6 dapat surga. 6 dapat surga. Apa aja perkara-perkara ini? Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usduku idza hadatstum. Usduku idza hadatstum. Usduku, shadiklah, benerlah, jujurlah, idza hadatstum, apabila kalian berkata, kalian berbicara, maka jujurlah. Ini jujur bukan yang ada di pinggir jalan temennya kue cincin, bukan. Jujur. Jadi kalau ngomong jangan bohong. Ada orang datang sama kita, bang, minjem duit apa? Emang kita nggak mau ngasih, tapi kebanyakan kita jawabnya pakai bohong. Apa? Gua lagi nggak punya duit. Di kantongnya ada duit 1.000. Ada duit apa enggak? Ada. Berarti bohong apa enggak? Bohong. Bini ditanyain sama lakinya yang habis gajian, "Nyalo, duit yang minggu kemarin gua kasih masih ada?" "Udah habis, Bang." Bohong apa enggak tuh? Bohong. Kalau pengen dapat jaminan dari Nabi, maka jangan bohong. Udah kalau kagak pengen ngasih mah jangan pakai diterusin, bilang aja maafin saya kagak ada. Makanya saya kagak ada. Maafin saya kagak bisa. Bang minjem duit bang, maafin. Gue juga lagi ada kebutuhan. Beres, nggak usah pakai bilang gue juga nggak punya duit. Bohong namanya. Makanya ada, kita pernah dulu diceritain sama guru, belajar apa? Belajar puasa kagak ngomong. Puasa kagak ngomong. Tujuannya apa? Biar kita ngerem. Hari ini kita puasa nggak ngomong, maka kita nggak bakal ngomong sama siapapun. Ada orang nanya, kita berhenti. Lalu ketika kita udah biasa kayak begini, waktunya kita nggak puasa ngomong, asal kita mau ngomong kita mikir, kita berhenti dulu. Ini yang gua omongin bener apa salah? Ini yang gua omongin jujur apa bohong? Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bohong ini pernah nyampein, ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabanan?" Ya Rasul, adakah seorang mukmin itu orangnya penakut? Kata Nabi, iya. Mukmin boleh penakut. Kemudian ayakunul mu'minu bakhilan? Apakah boleh seorang mukmin itu bakhilan, pelit? Kata Nabi, na'am, iya. Yang ketiga, ayakunul mu'minu kadzaban? Ya Rasul, boleh enggak seorang mukmin itu bohong? Jawaban Nabi enggak na'am lagi, tapi jawaban Nabi la, tidak. Artinya, kalau kita ngaku mukmin tapi masih suka ngebohong, maka keimanan kita enggak diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sekarang udah berhenti bohong, ya berhenti bohong, ya. Yang kedua, jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan buat siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'ufu idza wa'adtum. Dan
laksanakanlah, tunaikanlah idza wa'adtum, kalau seandainya kalian punya janji. Kita punya janji, tunaikan, jangan dilupakan begitu saja. Karena janji itu utang. Utang itu akan dimintakan pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji, kita ini ngikat janji ada dua. Yang pertama janji kita sama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua janji kita sama sesama makhluk. Kita ini pernah mengikat janji Pak sama Allah Subhanahu wa taala, lagi kita masih ada di alam roh. Masih kita belum masuk ke dalam jasad, masih di alam roh. Sebelum roh kita dimasukin ke jasad kita yang ada sekarang, yang rupanya macam-macam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat roh kita akan ditiupkan ke jasad, Allah Subhanahu Wa Taala meminta janji kita. Allah Subhanahu Wa Taala nanya, alastu birabbikum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kalian meyakini, menyaksikan bahwa aku ada Tuhan kalian? Saat itu kita semuanya menjawab, bala. Iya, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Itu ibarat kita udah janji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka janji itu saat kita sudah ada di dalam jasad, sudah ada di dalam dunia, harus kita tepati. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbuatan yang tidak ada ampunannya itu adalah perbuatan syirik. Dosa yang lain masih bisa diampuni, tapi kalau udah syirik, kalau seandainya dia sudah berlaku syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia benar-benar bertaubat. Yang kedua, janji kita sama manusia. Janji kita sama manusia. Kita punya janji, tepatin. Jangan sampai janji itu kita tinggal, kita bawa mati, karena nanti kita ditagih hakikat janji itu seperti utang. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa'addu idza samantum. Wa'addu idza samantum. Dan laksanakanlah apabila kalian dikasih amanah. Dikasih amanah jangan sampai khianat. Dikasih amanah jalanin amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah. Dulu lagi kita belum jadi apa-apa, kita suka sering ngoreksiin orang yang ada di posisi tersebut. Misalnya lagi belum jadi ketua RT, kita koreksi RT mulu. Pengen kita jadi RT, giliran udah jadi RT, warganya nyariin hilang mulu. Bukan RT sini, bukan RT sini mah Masya Allah. Jadi kalau kita dapat amanah, maka laksanakan amanahnya. Jangan sampai amanah yang dititipkan itu tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah itu bukan hanya dititipkan oleh sesama manusia. Ada amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Satu, amanah kita terhadap diri kita, badan kita. Ini ada amanahnya, Bu. Maka kalau kita ingat sama amanah kita yang dikaruniakan Allah terhadap badan kita, kagak sembarang makan kita masukin. Yang kita makan bukan hanya halal, tapi thayyiban. Makanan-makanan yang baik untuk tubuh. Maka kalau seandainya kita makan makanan sesuatu yang bikin tubuh malah jadi rusak, bikin tubuh malah jadi sakit, maka kita nggak melaksanakan amanah sama badan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan rezeki sama kita.
maka amanah tersebut ya harus kita laksanakan. Selain kita gunakan untuk keperluan kita, ada 2,5% haknya orang-orang fakir yang ada di sekitar kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan anak sama kita, mengamanahkan istri sama kita, keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan kampung nih sama kita. Menitipkan Indonesia nih sama kita. Jaga dan rawat di kampung dan negeri kita tercinta. Maka kalau seandainya kita tidak merawat, kagak jadi dapat surga tuh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahfazu furujakum, dan jagalah oleh kalian akan kemaluan kalian. Nah, ini yang saya pengen sampaikan. Jaga oleh kalian akan kemaluan kalian. Apa yang dimaksud dengan jaga kemaluan? Makna yang pertama, jaga tuh kemaluan jangan sampai digunakan bukan pada tempatnya. Itu nomor satu. Yang kedua, makna jaga kemaluan adalah jaga tuh kemaluan jangan sampai dilihat oleh orang lain. Saya pengen tanya nih bapak-bapak. Pak, ada tidur kayaknya ya. Auratnya bapak-bapak itu dari mana sampai mana, Pak? Dari pusar sampai lutut. Kalau sholat auratnya dari mana ke mana, Pak? Kalau sholat dari mana ke mana auratnya? Dari pusar sampai lutut. Sholat dari pusar sampai lutut. Di luar sholat dari pusar sampai lutut. Di hadapan orang-orang luar dari pusar sampai lutut. Di hadapan saudara-saudara dari pusar sampai lutut. Auratnya laki-laki itu mutlak dari pusar sampai lutut, kecuali satu sama bininya. Kalau bininya satu, kalau bininya dua. Yang boleh lihat tidak lain daripada pusar sampai lutut. Kagak ada auratnya suami daripada istrinya. Auratnya bapak-bapak dari pusar sampai lutut, Pak. Maka bapak seandainya dari pusar sampai lutut ketutup, bagian atasnya kebuka, dilihat orang, kagak dosa, Pak. Kagak dosa. Cuma mungkin adat istiadatnya kita aja, adabnya kayak kurang. Ya enggak? Tapi kalau bapak atasnya ditutup, bawahnya dibuka, udah lama itu. Tapi mohon maaf, kebanyakan di antara kita udah pada demen pakai celana pendek, bener. Lagi depan rumah pakai celana pendek, ya nggak pakai baju, lagi asik kepus aja. Diajakin sama temennya, ya kumpulnya ke posnya. Ngapain? Ngopi kita. Masuk rumah kali ganti celana, kagak ngambil baju, pakai jaket, itu paha masih kemana-mana. Laki nih, aki-aki, aki-aki dengerin, nenek-nenek yang ngomel lah. Jadi apa? Yang kudu ditutup malah nggak ditutup. Yang tidak ada kewajiban buat ditutup malah ditutup. Yang harus ditutup malah dibuka. Yang malah kalau dibuka kagak dosa malah ditutup. Ini jadi kebolak-balik. Maka kalau gitu ada yang bilang, Ustaz kalau seandainya begitu kita kasihan sama tukang celana pendek kagak laku. Beli aja Pak buat di rumah sama bini. Ya kan? Buat yang kita pakai sarung, takut sarung yang melorot, pakai tuh celana pendek kayak bocah. Tapi ingat,
di hadapan orang lain yang namanya laki-laki, mau sholat di luar sholat, mau sama saudara, mau sama orang luar, auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Mau dilihat perempuan, mau dilihat laki-laki, auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Oh, dengerin dong. Itu auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan, itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, kalau lagi sholat, auratnya perempuan itu seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau lagi sholat. Kalau di luar sholat tergantung sama siapa. Kalau sama lakinya nggak ada auratnya. Kecuali ada beberapa kaul yang menyebutkan yang nggak boleh dilihat auratnya perempuan sama suaminya sendiri adalah farjinya atau kemaluannya. Tapi ada riwayat yang lain nyebutin kagak ngapa-ngapa, cuma makruh doang tingkatannya. Yang kedua, auratnya perempuan sama mahramnya. Siapa mahramnya? Ibu-ibu punya anak, mahramnya ibu-ibu. Ibu-ibu punya orang tua, bapaknya ibu-ibu, itu mahramnya ibu-ibu. Ibu-ibu punya saudara kandung, abang sama adiknya, itu mahramnya ibu-ibu. Ibu-ibu punya mamang, sama endek, sama encang, itu mahramnya ibu-ibu. Mahramnya ibu-ibu, auratnya itu perempuan sama mahramnya adalah sama kayak auratnya laki-laki, dari pusar sampai sampai itu yang kudu ditutup, ya. Kalau di rumah ibu-ibu senangnya pakai daster, ya nggak? Pakai daster enak tuh pakai daster. Saya juga resep kalau lihat bini saya pakai daster. Ya, gampang. Ibu-ibu enak pakai daster ya, orang gerak. Tapi ingat Bu, pakai daster apa? Kebanyakan dasternya kita buat hari-harian itu cuma sampai dengkul. Asal kita lagi nonton TV selonjoran itu paha kemana-mana, ada anak kita di situ. Boleh jadi yang pada belum nikah ada bapaknya di situ, ada abangnya di situ, ada adeknya di situ. Itu aurat yang harus dijaga antara pusar sampai lutut. Itu auratnya perempuan sama mahramnya. Auratnya perempuan sama mahramnya. Jadi atasnya kalau sana kebuka gimana? Kagak dosa. Tapi bagian dari menjaga syahwat tutup. Tapi yang wajib yang kudu tutup adalah dari pusar sampai lutut. Itu auratnya perempuan sama mahramnya. Auratnya perempuan sama sesama perempuan gimana? Auratnya perempuan sama sesama perempuan juga sama dari pusar sampai lutut. Auratnya perempuan sama selain daripada mahramnya, suaminya, di luar sholatnya adalah seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk wajah dan telapak tangan. Sama orang luar. Siapa orang luar? Suaminya bukan, mahramnya bukan, maka istri-istri, perempuan-perempuan, ibu-ibu, auratnya adalah seluruh tubuh termasuk wajahnya. Ada satu kaul yang menyebutkan wajah boleh terbuka selama tidak menimbulkan fitnah. Maka nenek-nenek aman kalau nggak pakai cadar. Kalau mau pakai cadar ya nggak apa-apa. Kenapa nggak pakai cadar, Rey? Ya jaga aurat ini takut menimbulkan fitnah. Jadi apa? Makna daripada wafadu furujakum adalah menjaga kemaluan dan menjaga aurat supaya tidak dilihat sama orang lain. Kemudian yang kelima, amalan yang mendapatkan jaminan surga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah waghuddu absarakum, dan menjaga pandangan mata. Menjaga pandangan mata. Kalau tadi kita ngejaga aurat kita supaya tidak dilihat orang. Kalau yang nomor 5, kita yang menjaga mata kita supaya tidak melihat aurat orang lain. Jangan dilihat aurat itu ada zahir, ada batin. Aurat yang zahir nih, yang tadi kita sebutin itu aurat zahir.
Yang kedua ada aurat batin. Apa? Aibnya orang lain. Kita kan gampang ngoreksi orang tapi lupa ngoreksi diri sendiri, betul? Ngoreksi orang kayak cakep banget, bisa banget kelihatan tuh semua tuh. Dia pelit, dia suka ngomongin orang, dia macam-macam tuh aibnya orang tuh kelihatan tuh sama kita, tapi lupa sama aib sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kalau kita pengen dapetin jaminan surga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus jaga pandangan. Jangan suka ngelihat auratnya orang, baik aurat yang zahir ataupun aurat yang tidak nampak, yaitu adalah aib-aibnya orang lain. Kalau ada orang lain kelihatan aibnya, tutup mata kita. Tutup mata kita, jangan kita lihat. Ini bapak-bapak lagi nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba ada yang lewat. Astagfirullahaladzim. Tapi yang astagfirullahaladzim tangannya ya penggang jarinya. Tanyain apa? Sayang. Dilihat dosa enggak dilihat? Mubazir katanya. Ya salam. Ya mudah-mudahan istighfarnya itu dapat ngampunin dosanya, amin. Dan yang kelima, yang keenam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kuffu aydiyakum, dan jagalah, tahanlah kedua tangan kalian. Maksudnya apa? Menjaga tangan daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu tangan untuk mengambil hak orang lain, ataupun tangan itu berbuat zalim kepada orang lain. Maka tangan itu adalah anggota tubuh yang kita gunakan untuk bekerja. Maka tangan itu kita lakukan untuk sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan untuk sesama manusia. Jangan sampai tangan kita dilakukan untuk perbuatan zalim kepada sesama manusia. Maka kalau seandainya kita sudah bisa menjalankan 6 perkara ini. Yang pertama tadi jujur jika berkata. Yang kedua tadi menepati janji. Yang ketiga menjalankan amanah. Yang keempat menjaga aurat, menjaga kemaluan. Yang kelima menjaga pandangan. Yang keenam menjaga tangan dari perbuatan zalim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Kalau kalian bisa menjaga 6 perkara ini, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku yang menjamin kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau seandainya ada malaikat yang dengan catatan amal perbuatan kita laporan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ini si fulan ini ahli nar ya Allah karena dia ngelakuin ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian akan menjamin kita, ya Rabb, dia memang melakukan perbuatan dosa, tapi dia ada dalam jaminanku. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kita sebagai orang yang menjaga 6 perkara ini. Jujur dalam berkata, menepati janji, melaksanakan amanah, menjaga kemaluan, menjaga pandangan, dan menjaga tangan dari perbuatan yang dilarang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini dimudahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga 6 perkara ini dapat kita amalkan. Mana-mana aja dah yang tadi dari 6 perkara itu yang belum kita bisa laksanakan dengan baik, koreksi saat ini kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya kalau kita pengen mencirikan siapa orang munafik di antara kita, maka tinggal kita lihat 3 perkara. Wal munafiqu bisalasin. I'tabiru al munafiq bisalasin. Kalian kalau pengen tahu munafik itu lihat 3 perkara. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong suka bohong, munafik. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa.
kalau dia berjanji dia ingkar. Sukanya janji doang. Ya enggak? Ntar ke rumah gua ya, insyaallah dicariin kagak nyampe. Insyaallah-nya doang ramai banget. Yang ketiga, wa idza ahada godaro. Kalau seandainya dia dikasih amanah, dia mengingkari amanah tersebut. Maka tiga perkara ini apabila ada dalam seorang yang ngaku beriman, kata Nabi SAW, i'tabiru al-munafiqa bisalasi. Tiga perkara ini menunjukkan kalau orang tersebut adalah orang yang munafik. Maka tadi disebutkan bahwa di antara 6 perkara, 3 di antaranya itu masuk kategori munafik jika kita tinggalkan. Ngomongnya suka bohong, yang kedua kalau berjanji suka ingkar, yang ketiga kalau seandainya dia dikasih kepercayaan dia tidak amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari perbuatan tersebut. Ini yang dapat saya sampaikan, dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian ilmu yang disampaikan oleh guru kita dengan penyampaian hadis Nabi. Rasulullah akan memberikan jaminan masuk surga apabila kita mengamalkan melaksanakan 6 perkara. Apa tahu 6 perkara yang baru saja? Ya, mudah-mudahan hafal semua. Ya, 6 perkara yang kalau dilaksanakan 6 perkara tersebut, maka dijamin baginda Rasul kita masuk surga. Insyaallah. Kemudian selanjutnya dari materi yang disampaikan, yang pertama tadi suruh benar, suruh jujur. Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berbuat jujur pada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang mau bertanya, dari bapak-bapaknya satu, dari ibu-ibunya satu. Silakan Bu, langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dulu sudah 3 kali, terus Gak bayar-bayar, janji mulu. karena udah 3 kali yang dibayar-bayar, pinjam lagi, akhirnya bohong. Nah itu gimana solusinya selanjutnya? Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari bapak-bapaknya, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, silakan. Ya, silakan Pak. Menjaga apa, Pak? Oh, menjaga negeri. Ya, maksud dari menjaga kampung, menjaga negeri. Ya, nanti itu pertanyaan kedua. Walaupun satu lagi Pak Novi untuk sesi pertama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Saya pernah mendengar di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Tapi saya nggak hafal. Itu dipelajari tentang ilmu sihir. Ilmu sihir, ya. Silakan lanjut. Ya. Bolehkah kita mempelajari ilmu sihir? sumber dari Al-Quran gitu. Sifat manusia sifatnya sirik. Kalau saya lagi usaha saya maju, orang banyak yang gila sama saya, banyak yang sirik sama saya. Apakah bisa orang itu mensihir saya? Atau santet atau apa ya? Ya, bagaimana sihir dalam pandangan agama? Ya, ya, sudah dapat ditangkap. Ya, Waalaikumsalam